Selamat pagi mitra muda semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan senang sekali Sandy di sini dapat hadir dan di kesempatan pagi hari ini dalam program talk show spesial Radio Gema Bungo FM mengenai peduli bencana. Hari ini kita kedatangan narasumber yang merupakan seorang pengajar di Sekolah Alam di Kota Muara Bungo, ada Mbak Miftahul Jannah. Selamat pagi Mbak, apa kabar hari ini? Iya, selamat pagi. Alhamdulillah kabarnya. Ya, baik. Pagi hari ini kita akan berbincang mengenai dampak bencana kabut asap yang terjadi di kawasan Kota Muara Bungo yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Dan seperti yang kita rasakan beberapa hari ini, kita merasakan keadaan yang kurang nyaman dan gangguan dalam beraktivitas. Salah satunya aktivitas yang terdampak adalah aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah dan apa dampaknya terhadap siswa. Salah satu yang terdampak oleh bencana kabut asap ini adalah para siswa-siswi yang belajar di sekolah-sekolah dan salah satunya juga di Sekolah Alam Muara Bungo tempat Mbak Miftah belajar, mengajar ya. Karena letaknya berdekatan dengan beberapa titik kebakaran hutan dan lahan di kawasan Kota Muara Bungo itu sendiri. Dan baik Mbak Miftah, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai dampak dari bencana kabut asap, ini boleh nggak sih ceritakan dulu mengenai Sekolah Alam tempat Mbak Miftah belajar dan apa sih yang membuatnya unik dengan sekolah-sekolah lain yang berada di Kota Muara Bungo itu sendiri? Silakan Mbak Miftah. Iya, terima kasih ya sebelumnya sudah mengundang saya di podcast kali ini. Ya, bicara mengenai sekolah alam, saya menyapa dulu ya pendiri dari Sekolah Alam itu sendiri, yaitu ada Pak Saprudin Dwi Aprianto dan juga Ibu Nining Wilasari dan juga seluruh pengelola Sekolah Alam Muara Bungo. Jadi saya izin dulu ya bicara tentang Sekolah Alam. Nah, Sekolah Alam itu emang berbeda ya dengan yang lain. Saya pertama kali masuk sebagai pengajar itu pas mau mulai itu banyak sekali yang saya rasakan perbedaannya dengan sekolah di tempat lainnya. Nah, kalau bicara tentang perbedaannya, kita lihat saja dari bangunannya ya. Bangunannya itu kalau sekolah alam itu identiknya dengan saung-saung gitu kan, kelasnya lebih terbuka. Nah, terus lokasinya pun juga, lokasinya lebih ke asri. Memang memilihnya ke di jauh dari perkotaan biar alamnya itu kerasa. Nah, itu sekolah alam identik bangunannya, lokasinya gitu. Nah, terus kalau proses mengajarnya banyak jauh perbedaannya dengan sekolah lainnya. Kita memang identiknya dengan alam agar apa? Agar anak itu bisa belajar ke alam itu langsung. Karena pada intinya sekolah alam itu menciptakan anak-anak didik itu lebih ke khalifah, ya kan? Kita kan diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, khalifatul ard, yaitu menjadi pemimpin, ya kan, pengelola di muka bumi ini. Nah, jadi itu intinya kenapa sekolah alam itu berbeda dengan yang lainnya. Nah, gitu. Oh, ternyata konsep dari Sekolah Alam ini sangat menjunjung tinggi dari segi alam dan juga dari keagamaan ya untuk umat muslim pada umumnya dan sangat filosofis ya. Iya. Dan di pertanyaan yang kedua, yang kita tahu saat ini Kabupaten Bungo bahkan juga Provinsi Jambi dilanda oleh bencana kabut asap dari akibat kebakaran hutan dan lahan yang ada di beberapa titik. Lalu bagaimana Mbak Miftah kegiatan belajar mengajar di Sekolah Alam pada saat ini? Iya, tentunya kabut ini sangat-sangat menjadi salah satu faktor pengajaran kita jadi terbatas karena kita kan memang belajarnya lebih ke alam. Nah, jadi salah satunya itu kayak outbound kita, kayak pelatihan leadership. Kita tuh punya jargon kayak gini. Nah, kalau sekolah alam itu belajar, bermain, berpetualang dan mengaji. Nah, itu konsep kita yang kita pegang. Nah, jadi belajarnya itu memang sambil bermain. Bermain, di dalam bermainnya ada pengajarannya. Terus
berpetualang ya kan. Petualang itu kan lebih menggunakan alam, Explore ya. explore gitu kan. Jadi kita memang sering keluar kelas karena kita mengajarnya itu menggunakan modul. Modulnya itu sudah kita konsepin, sudah dikonsep sama pengelola kita, pengurus. Itu ada tim tertentu yang mengerjakan modul. Modulnya itu memang kayak proyeknya itu menggunakan alam, langsung ke alamnya. Jadi teorinya sebentar aja di kelas. Setelah teori langsung kita ke alam. Contohnya apa? Contohnya pengajaran ini, pelajaran tematik. Misalnya anak-anak kelas 1 itu kan kami kan SD ya. Anak-anak kelas 1 itu kan masih belajar berhitung. Nah, berhitung tuh kita ke alam, kita ambil sesuatu yang ada di alam yang bisa ngebantu anak-anak itu untuk belajar menghitung, kayak batu kerikil-kerikil atau kayu-kayu ranting-ranting kecil itu. Nah, itu digunakan. Nah, jadi kalau dari dampak kabut ini ya, jadi kita agak terbatas. Apalagi kemarin sudah sempat daring ya kan. Jadi kita para pengelola itu sudah langsung woro-woro. Kalau ngajar tuh kan memang butuh perencanaan ya. Sebelumnya ada perencanaan. Jadi kita udah woro-woro untuk melakukan gimana ini kalau daring nanti gimana gitu. Jadi sudah ada perencanaan sebelumnya. Oke, baik Mbak Miftah. Ternyata sekolah alam ini konsepnya sangat menarik dan terdengar tidak membosankan ya untuk Iya, betul. anak-anak yang biasanya belajar selalu di dalam kelas, terpaku hanya pada buku dan materi di dalam ruang kelas itu sendiri. Dan dari dampak kabut asap ini, seperti kita tahu tadi dari Mbak Miftah ceritakan kalau aktivitas banyak yang di luar, terus masih banyak siswa-siswi yang umurnya masih kecil, yang SD ataupun TK dan PAUD tadi dari sekolah alam. Dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah terkait kondisi yang ada ini dengan dampak bencana kabut asap itu sendiri? Apa yang sudah dilakukan? Iya, sesuai dengan pengumuman dari pemerintahan kemarin ya, pemerintah pendidikan. Karena kemarin kabutnya lumayan ya kan, lumayan was-was kita untuk belajar di luar. Jadi kemarin sudah terjadi belajar secara daring ya. Nah, di sekolah kita tuh kemarin dari hari Selasa, Rabu, Kamis 3 hari alhamdulillah, dan hari Jumatnya kami sudah bisa kembali ke sekolah. Nah, jadi kami dan juga para pengelola sekolah alam yang kami upayakan itu menyuruh anak-anak agar tetap hati-hati, jangan terlalu banyak main di luar, terus memakai masker. Begitu juga pas kami kembali ke sekolah kemarin harus wajib memakai masker, menjaga kebersihan itu lebih penting lagi. Nah gitu Kak. Dengan kembalinya bersekolah oleh peserta didik dan juga tenaga pengajar di hari Jumat kemarin ini, apakah ada dampak kesehatan yang dirasakan ataupun keluh-keluhan terkait ISPA ataupun menjadi sedikit peserta didik yang bersekolah pasca kegiatan libur ya yang diedarkan oleh surat bupati itu? Ya Mitra Muda, kita kembali lagi di program spesial talk show Peduli Bencana Radio Gema Bunga FM. Dan kita masih bersama Mbak Miftah di pembahasan dampak dari bencana kabut asap yang terjadi di kawasan Kota Muara Bunga ini. Dan seperti yang udah Mbak Miftah sampaikan tadi, kalau kegiatan sekolah alam itu memiliki kurikulum yang siswanya belajar melalui kegiatan explore di alam ataupun di outdoor, dan dengan banyaknya kegiatan tersebut di tengah kondisi yang terbatas ini dengan bencana kabut asap ini, apa sih yang dirasakan siswa-siswi di sekolah alam? Apakah dampaknya sangat berasa ataupun sangat mengganggu aktivitasnya? Dan ya gimana Mbak Miftah? Ya, baik Kak. Tadi kan Kakak bicara tentang kurikulum gitu kan. Nah, kalau kurikulum sekolah kami tetap mengikuti kurikulum pemerintah yang sekarang. Cuma alhamdulillahnya kurikulum pemerintah sekarang ini sangat mendukung prinsip pengajaran kami, karena dia pokoknya sesuai gitu kan dengan prinsip pengajaran sekolah alam, lebih ke membangun minat dan bakat
anak-anak. Nah, gitu. Nah, jadi kalau mengenai dampak yang kita rasakan sekarang terhadap siswa kami itu eh, banyak ya keluhannya, terutama anak-anak. Apalagi kemarin kan sudah sempat belajar di rumah daring. Nah, mereka banyak ngeluhnya. Ngeluhnya apa? Karena kalau di sekolah kan mereka senang, belajarnya tuh nggak bosan, ada bermainnya. Terus sama guru-gurunya itu lebih lebih asik gitu kan. Nah, mereka ngeluhnya, Ustazah, kayak kami kan kalau di sana itu panggilannya tuh Ustadz dan Ustazah. Ustazah bosan di rumah tuh katanya. Terus mereka tuh kalau ngerjain proyek sendiri itu agak berat gitu. Nah, jadi keluhannya gitu, nggak bisa bermain, apalagi ya, mereka pengennya belajarnya tuh sama ustazah di sekolah gitu, pengennya tuh ketemu dengan teman-temannya bermain gitu. Iya, berarti agak sedikit membingungkan dan galau gitu ya. Iya. Di satu sisi belajar kembali ke sekolah mengganggu kesehatan, dan aktivitas di luar ruangan juga kurang baik di tengah kondisi cuaca dan bencana kabut asap ini. Dan dengan pelajaran daring, para siswa harus membiasakan diri lagi dan beradaptasi gitu. Lalu dari segi pengajar, bagaimana Mbak Miftah, para guru apa ada kendala juga nih dengan pengajaran di tengah bencana kabut asap ini? Iya, kalau kami yang guru-gurunya, semoga daring ini nggak terjadi lagi ya, mudahan bisa normal lagi ngajarnya. Karena kemarin pas daring itu kan kita nggak tahu ya kondisi sekarang, belum tahu cuaca ini kembali lagi seperti normal. Nah, semoga nggak terjadi lagi karena daring itu sangat harusnya butuh waktu untuk menyiapkan media mengajar di sekolah. Jadi kami agak kewalahan juga mengontrol anak-anak di rumah. Dalam menyesuaikannya ya Mbak ya. Karena ya kemarin kami para pengelola kami sempat memberikan untuk kedepannya nih. Jadi kami sudah siap-siap, kayak kami harus belajar menyediakan web belajar untuk anak-anak di rumah. Nah, itu yang harus kami komunikasikan lagi dengan orang tua. Nah, itu masih on proses gitu. Oke Mbak, kalau dari segi orang tua atau wali murid dari siswa-siswa itu sendiri itu dengan aktivitas belajar mengajar kembali sekolah setelah libur beberapa hari kemarin, apakah ada keluhan gitu atau mereka ada keluhan anaknya jadi punya kendala kesehatan ataupun keluhan-keluhan kesehatan dengan masuknya sekolah kembali, walaupun ini masih kita merasakan kabut asapnya gitu Mbak? Iya, bagi orang tua ya. Iya, bagi orang tua juga banyak laporan, apalagi kami punya grup dengan orang tua itu kan. Mereka jadi lebih harus punya waktu banyak untuk anak-anaknya. Sedangkan orang tua kan banyak, nggak semuanya standby di rumah ya kan. Ada yang sibuk bekerja di rumah. Jadi kasihannya tuh yang anak-anaknya, orang tuanya ada aktivitas di luar, terutama tuntutan kerja gitu. Nah, itu terutama salah satu kendala orang tua. Nah, terus selain itu, walaupun orang tuanya standby di rumah, mereka agak kewalahan juga dengan anak-anaknya, karena kan kebanyakan ya mayoritas anak-anak tuh kan kalau sama orang tuanya agak susah gitu ya dibimbing untuk belajar. Mereka pengennya bebas gitu, apalagi di rumah ya kan. Kalau udah rumah ya udah libur gitu, kalau di sekolah ya belajar gitu. Nah, jadi itu agak untuk ngatur waktunya itu ya, orang tua mendampinginya itu agak susah kalau orang tua. Oke, jadi orang tua merasa keberatan juga ya Mbak untuk mendampingi siswa sekolah daring ya. Oke Mbak Miftah dan Mitra Muda, kita akan kembali lagi masih dengan pembahasan bencana kabut asap di kawasan Kota Muara Bungo setelah jeda berikut ini. Ya Mitra Muda, masih di 105,3 GBFM The Spirit of Bungo, masih bersama Sandy dan narasumber kita Mbak Miftah dari pengajar Sekolah Alam Muara Bungo, dan kita masih membahas mengenai bencana kabut asap yang dirasakan oleh siswa-siswi di
Sekolah Alam Muara Bungo. Dan di sesi ketiga ini kita masih ngobrolin ya mengenai dampak dari bencana kabut asap itu sendiri. Dan Mbak Miftah, setelah kembalinya beraktivitas sekolah seperti biasa nih di Sekolah Alam Muara Bungo, apa ada keluhan dari siswa-siswi yang bersekolah di sana? Apakah ada keluhan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan ataupun batuk-batuk? Dan ya gimana Mbak Miftah? Ya, kabut asap ini seperti kita benar-benar mendapat bencana gitu ya. Ini baru kabut asap gitu loh. Nah, sebelum kabut asap itu kondisi anak pun udah, ya maklum lah anak-anak ya kan, mudah jatuh sakitnya. Apalagi pas sekarang ini kabut asap tentunya sangat-sangat menurun kesehatan mereka walaupun sudah pakai masker. Kalau di sekolah tuh kan pengawasannya ya guru-guru sudah ngawas, sudah memerintahkan anak-anak untuk selalu memakai masker. Tapi kan kalau mereka sudah dengan teman-temannya kita nggak tahu kan. Jadi kondisi anak banyak yang menurun kesehatannya, banyak juga yang nggak masuk sekolah gitu. Masih sangat mengganggu ya, apalagi untuk siswa yang umurnya kecil ya, masih di sekolah SD mungkin dan beraktivitas di luar ruangannya sangat aktif. Dan juga gimana guru-gurunya, apakah juga banyak yang terdampak oleh masalah dan keluhan kesehatan ini Mbak Miftah? Iya, sama sebenarnya sama. Karena kita sama-sama menghirup udaranya ya kan. Cuma kalau guru-guru ini lebih mereka tahu bagaimana menjaga diri gitu kan, mengatur vitamin atau kesehatannya. Ya, jadi guru-guru lebih waspada ya mengenai kesehatan. Guru-guru emang harus lebih strong dari anak-anak. Karena kita pendidik harus selalu standby ya kan. Nggak mungkin kita selalu sakit gitu. Pokoknya harus benar-benar menjaga kesehatan. Masih sangat semangat ya mengajar. Iya, insya Allah tetap semangat. Dan yang terakhir nih Mbak Miftah, apa harapan Mbak Miftah terhadap kondisi saat ini ataupun yang akan datang terhadap pemerintah ataupun pihak terkait dengan kondisi bencana kabut asap yang terjadi di kawasan Kota Muara Bungo ini? Ya, harapan kita mudahan kabut asap ini segera hilang ya, terus udaranya kembali segar lagi. Karena kabut asap ini benar-benar mengganggu aktivitas pendidikan. Apalagi untuk anak-anak maunya bebas gitu. Apalagi kami sekolah alam ada bermainnya di luar sambil belajar, jadi kami nggak leluasa lagi untuk mengajarkan anak di luar. Nah, terus mudahan orang-orang oknum-oknum tertentu yang mengakibatkan kabut asap ini bisa sadar gitu. Andaikan mereka punya anak yang sedang masa pendidikan, melihat dampak negatif dari kabut asap ini terhadap pendidikan. Jadi pendidikan anak-anak sangat-sangat terganggu gitu. Ya baik, semoga apa yang disampaikan Mbak Miftah tadi dapat didengar ya oleh pihak-pihak terkait mungkin dari yang menyebabkan bencana ini. Dan baik mitra muda, demikian tadi obrolan kita bersama Mbak Miftahul Jana, seorang pengajar dari Sekolah Alam Muara Bungo. Terima kasih kepada Mbak Miftah yang telah hadir di studio Radio Gema Bungo FM. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat bagi para pendengar. Dan akhir kata saya sampaikan, jaga imut, jaga iman, patuhi protokol kesehatan. Saya Sandy pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.